Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat Islam dan iman. Kita masih diberikan nikmat yang besar ini, sudah kita mempertahankan keislaman dan keimanan kita. Ini nikmat yang paling besar ya Pak ya, yang harus kita syukuri. Kemudian nikmat sunnah, ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapati banyak ya. Dulu ikhwan-ikhwan kita satu majelis dengan kita, sepengajian dengan kita, ternyata mereka ditakdirkan lain oleh Allah, futur, enggak ngaji lagi ya. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat istiqomah, terus kita bisa ngaji, syukuri ikhwan dan jaga nikmat tersebut ya. Terlalu banyak kita mendapatkan, menyaksikan teman-teman kita yang sudah enggak duduk lagi di majelis ilmu, sudah tidak lagi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sembari kita doakan mereka, ya mudah-mudahan Allah kembali menunjukkan mereka kepada jalan yang hidayah ini, balik lagi ngaji lagi, mengamalkan sunnah lagi. Kita doakan, jangan lupa doakan kawan-kawan kita yang mungkin sekarang futur Pak ya. Doakan ikhwan, dan kalau bisa ajak, kita ajak lagi ya, diajak, dinasihati, karena khawatir nanti kalau kita berpaling dari jalan yang hak ini, masuk dalam firman Allah dalam surat As-Saff. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah benar-benar akan menyesatkan mereka dan memalingkan mereka. Ya adzan billah, wallahu alam. Kemudian salat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam Kitabul Hajj, pembahasan fikih haji ya, alhamdulillah. Yang mana pada pertemuan yang lalu beberapa pun sudah kita jelaskan. Di antaranya adalah tentang hukum haji. Ya, hukum haji adalah wajib, jelas ya Pak ya. Sepakat ulama dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah, dan juga kesepakatan para ulama. Kemudian juga kita telah sebutkan syarat-syarat wajib haji, apa saja syarat-syaratnya, itu sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian juga apakah kewajiban haji itu harus disegerakan atau boleh ditunda, ini juga sudah kita jelaskan. Bahwasanya pendapat yang lebih berhati-hati, jangan ditunda ya Pak ya. Kalau sudah punya kemampuan, segera haji, jangan ditunda lagi ya. Begitu juga sudah kita jelaskan tentang bahwasanya manasik haji, tata cara haji itu ada 3 bentuk ya. Ada yang namanya tamattu', ada yang namanya qiran, ada yang namanya ifrad. Jadi ada 3 ya. Tamattu itu adalah kita melakukan haji dan umroh pada tahun haji atau pada musim haji di tahun yang sama. Pada musim haji di tahun yang sama, itu tamattu. Adapun qiran itu 2 niat tapi 1 amalan. Amalannya cuma haji saja, tapi niatnya 2 ya, diniatkan haji sekaligus umroh. Adapun ifrad, maka dia hanya sekedar ibadah haji saja. yaitu haji ifrad namanya. Wallahu alam, yang mana saja kita pilih boleh, meskipun yang afdal adalah yang pertama, yang tamattu,
yang tamattu itu ya. Jadi kita umrah dulu Pak ya, sudah masuk bulan Syawal misalnya atau Zulqa'dah, umrah dulu, selesai umrah kita tahallul. Selesai tahallul kita nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Nah nanti 8 Zulhijjah baru kita ihram lagi, niat ke Mina, hari Tarwiyah, bermalam di Mina, pagi harinya kita beranjak ke Arafah ya, menuju ke Arafah, wukuf mulai dari ba'da zuhur sampai hampir terbenam matahari. Selesai itu baru nanti bermalam di Muzdalifah dan seterusnya, insyaallah akan kita jelaskan bagaimana rentetan ibadah haji itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimanapun yang kita pilih terserah, mau tamattu, mau qiran, mau ifrad boleh. Cuma kalau kita mau milih tamattu dan qiran itu ada dam Pak, namanya dam syukron. Kita bayar dam bukan karena kita melanggar, tapi karena bentuk syukur kepada Allah. Kenapa syukur? Karena bisa menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu waktu. Ya. Nah makanya karena di apa sebelum Islam itu nggak dikenal tamattu sama qiran. Mereka taunya cuma ifrad. Kalau mau haji ya haji, kalau mau umrah ya selain di bulan haji. Datang Islam dimudahkan oleh Allah, diberikan kemudahan, boleh silakan mau gabung antara haji dan umrah di bulan-bulan haji pada tahun yang sama, boleh. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur, cara bersyukurnya dengan bayar dam. Ya. Nah, tapi kalau orang mau ifrad tidak usah bayar dam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian juga kita sudah jelaskan tentang miqat Pak ya. Miqat ada 5, sudah kita jelaskan. Yang pertama Zulhulaifah itu untuk penduduk Madinah dan yang searah. Zulhulaifah itu untuk penduduk Madinah dan yang searah dengannya. Yang kedua namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu untuk penduduk Najd. Ya, penduduk Najd. Ya, Najd itu di Riyadh dan sekitarnya. Ya. Yang ketiga namanya Juhfah. Yang ketiga Juhfah itu untuk penduduk negeri Syam. Untuk penduduk negeri Syam. Syam itu 4 negara, Lebanon, Yordania, Suria, Palestina. Ya, nah itu yang searah dengan mereka dari Juhfah ini. Yang keempat Yalamlam. Yalamlam namanya, dan ini miqat penduduk Yaman dan yang searah termasuk kita Indonesia. Karena kita orang Indonesia kalau mau ke Saudi pasti lewat ya Yaman, karena selatan kita kan. Nah jadi kita miqatnya di Yalamlam kalau kita langsung mau ke Mekah, mau haji atau umrah. Yang kelima adalah Zatu Irqin. Zatu Irqin itu adalah miqatnya penduduk Irak, penduduk Irak dan yang sekitarnya. Wallahu alam bissawab. Dan ketika kita akan haji dan umrah, maka diwajibkan kita ihramnya di miqat ini. Enggak boleh kita melewati miqat dalam keadaan belum ihram. Apa ihram itu? Ihram itu niat ya, yang disertai dengan tentunya kita mengganti baju dengan baju ihram. Baju ihram itu adalah 2 helai kain itu Pak ya. Kain yang dipakai di bagian atas itu namanya rida bahasa Arabnya, yang di bawah itu bahasa Arabnya izar ya, sarung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita lanjutkan yang dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Poin berikutnya beliau mengatakan faslun fi muharramatil ihram, yaitu pasal tentang apa? Tentang larangan-larangan di waktu ihram. Ketika ihram ya, baik ihram haji ataupun umrah ya. Baik ihram haji ataupun umrah ini sama hukumnya. Selama kita sudah ihram, sudah berniat ya, mulai dari kita di miqat kan berniat dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Diniatkan dalam hati ya. Nah, pakailah kita pakaian ihram. Nah, itu ada larangan, Pak. Jadi selama kita ihram, sebelum kita tahallul, kalau umrah itu sebentar ya. Kalau kita ihram di miqat sampai kita ke Mekah, langsung tawaf 7 kali, langsung sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, langsung tahallul. Itu umrah. Sebentar Pak. Ya. Apalagi kalau kita misalnya dari Indonesia langsung ke Jeddah, sampai Jeddah langsung ke Mekah. Nah, itu sebentar insyaallah. Kalau tidak terlalu ramai Pak ya. Umrah itu paling beberapa jam saja. Paling beberapa dari ketika sudah sampai di Mekah. Tawaf itu 7 kali paling berapa? Setengah jam mungkin ya, nggak terlalu lama, kecuali antum tawafnya di mana? Lantai 2. Wah, itu capek Pak ya. Kalau bisa pilih masuk ke lantai 1 yang dekat Ka'bah, itu sebentar insyaallah, nggak lama ya. Nah, paling beberapa puluh menit. Tapi kalau di atas memang agak lama dia. Capeknya bukan main ya. Jauh itu Pak ya, bisa hampir 1 jam, apalagi kalau antum pelan ya. Wallahu alam. Nah,
Kemudian sa'i. Nah, sa'i ini agak berat karena jaraknya jauh, nggak tahu berapa kilo itu ya, antara Safa dan Marwah itu 7 kali Pak. Ya, 7 kali itu agak lama. Nah, mungkin ya kalau nggak ada halangan ya, kalau biasa-biasa aja ya 2 atau 3 jam selesai. Ya, cuma yang kalau rame ini yang jadi masalah. Kalau rame kadang-kadang itu yang berjam-jam. Ana pernah waktu itu jam 9 atau jam 10 malam, selesainya Masya Allah jam 2 kalau nggak salah ya, jam 2. Nah itu nasihat ana, kalau antum dapatnya yang malam seperti itu ya sudah mau waktu subuh jangan tidur. Kenapa? Karena kalau tidur pasti bablas ya, karena kalau tidur pasti bablas, karena capeknya bukan main, sampai jam 2 atau setengah 3 antum tidur, selesai subuh nggak dapat sholat jamaah. Ya, makanya pertahankan saja, sudah langsung ke Masjidil Haram ya, nunggu subuh ya, selesai sholat baru balik ke hotel baru tidur. Nah itu enak seperti itu ya, wallahu a'lam bissawab. Nah jadi selama kita ihram, kalau umrah sebentar, kalau haji itu lama, mulai dari hari tarwiyah tanggal 8 kita mulai ihram dari maktab kita ya, nah sampai nanti kita hari ke-10. Wah, berapa hari itu? Tanggal 8, 9, 10 ya, dari 8, 9, 10 ya, 8 itu kan dari paginya, misalnya dari paginya, atau enggak dari pagi enggak masalah, yang penting ke itu ya, dua harian lah, itu lama Pak ya. Nah jadi pakai pakaian ihram itu ya, tanggal 9 selama wukuf di Arafah pakai pakaian ihram, bermalam di Muzdalifah pakai pakaian ihram, nanti besoknya ke Mina lagi ya untuk lempar jumrah, kemudian tawaf ifadah ya, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, baru nanti apa, nyembelih hewan dam kita ya, baru kemudian kita cukur rambut, tahallul ya. Nah itu 2 harian kurang lebih ya. Nah jadi lama pakai baju itu Pak, lama. Dan juga ada larangan-larangannya, apa saja yang enggak boleh kita lakukan selama 2 hari tersebut kalau kita haji ya. Nah ini yang akan dijelaskan di sini, wallahu alam ya. Pertama beliau mengatakan wala yalbasul muhrimul qamisa walal imamata walal burnusa walas sarawila wala thawban massahu warasun wala za'faran walal khuffaini illa an la yajida na'laini falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain wala tantaqibil mar'atu wala talbas al-kuffazain wama massahu al-warasu waz za'faran wala tatayyaba ibtida'an wala na'am ya'khudh min sya'rihi aw basharihi illa li'udhrin. Ini banyak ya larangan-larangan ketika ihram. Mulai dari yang pertama mengatakan wala yalbasul muhrim al-qamis. Pertama, tidak boleh memakai gamis. Ya. Kemudian kata beliau enggak boleh memakai imamah. Imamah itu apa? Sorban. Ya. Tidak boleh juga memakai burnus. Burnus itu Pak, pakaian yang ada topinya. Apa Pak? Hodinya. Ya. Nah itu namanya burnus. Jadi pakaian yang ada topinya itu, penutup kepala itu dari zaman Rasulullah udah ma'ruf Pak ya, biasa. Itu pakaian dipakai oleh orang Arab zaman dulu ya, yang ada hodi tutupnya itu enggak masalah dipakai ya. Nah, kan ada sekarang jubah-jubah ya pakai penutup, itu pakai aja enggak masalah, itu namanya burnus bahasa Arabnya. Ya, walas sarawil, dan jangan pula pakai celana. Ya, nah kalau kita lihat satu persatu ini agak banyak, jangan pakai gamis, jangan pakai sorban, jangan pakai burnus tadi, jangan juga pakai celana ya. Nah, tapi di sini para ulama menyimpulkan hadisnya seperti itu ya. Ketika Rasulullah ditanya tentang ya Rasulullah, apa pakaian yang boleh dipakai oleh orang ihram? Ya Rasulullah jelaskan, yang enggak boleh dipakai ini. Keempat pakaian ini yang enggak boleh dipakai. Ya, nah disimpulkan oleh para ulama apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pakaian-pakaian yang dijahit yang dibentuk, yang jahitannya berbentuk bentuk tubuh. Ya, yang dijahit sesuai bentuk tubuh. Ini yang enggak boleh. Bukan pakaian yang berjahit ini. Karena kalau di Indonesia ini apa katanya kalau ihram enggak boleh memakai pakaian yang berjahit. Bukan yang berjahit, maksudnya yang dijahit. Ya seperti membentuk anggota tubuh. Kalau sekedar kain Pak ya, kain ihram itu antum jahit enggak masalah, mau dijahit. Cuma jangan dijahit menyerupai bentuk tubuh. Nah seperti gamis. Gamis itu pakaian seperti ini gamis ya. Salah kalau kita beranggapan gamis itu pakaian yang harus panjang sampai nutup lutut. Enggak ya, kemeja biasa itu namanya gamis. Ya, jadi intinya gamis itu adalah pakaian yang membentuk tubuh Pak, ada lengannya ya. Nah ini namanya gamis. Ya,
membedakan antara gamis dengan apa? Pakaian yang lain. Rasulullah itu paling senang pakai gamis. Kenapa? Karena lebih menutup badan, ya. Coba antum pakai pakaian ihram, rida, ya kan? Pakai kain yang antum lilitkan. Itu kira-kira nutup enggak? Enggak, tapi kalau kau pakai gamis kan lebih tertutup badan kita kan? Makanya Rasulullah itu senang pakai gamis karena lebih menutupi badan. Ya. Jadi enggak boleh pakai pakaian yang dijahit berbentuk tubuh. Ya. Nah, termasuk tadi imamah, ya, dililitkan ke kepala, bentuk kepala, ya kan? Penutup kepala enggak boleh. Setiap penutup kepala yang nempel di kepala enggak boleh. Ya. Kalau enggak nempel boleh enggak? Boleh. Contohnya payung, ya. Payung nutup kepala kan? Enggak masalah, Pak. Ya. Karena ada pendapat-pendapat yang nyeleneh, itu katanya enggak boleh, sampai-sampai enggak boleh pakai payung, enggak boleh nutup kepala, ya. Allahu alam, ini enggak benar, ya. Diperbolehkan, yang enggak boleh itu tutup kepala yang menempel, topi, ya, peci, kopiah, kemudian sorban dan seterusnya, ini enggak boleh, ya. Kemudian juga burnus tadi sama, karena dia membentuk tubuh kita. Wassarawil, celana juga sama, membentuk kaki, ya kan? Enggak boleh. Celana dalam boleh enggak? Enggak boleh, karena membentuk tubuh, ya kan? Tidak diperbolehkan memakai celana dalam. Nah, jadi itu intinya, tidak boleh memakai pakaian yang dia dijahit yang berbentuk tubuh kita. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi gimana, apa yang dipakai saat itulah kain duahla itu, Pak. Ya, bisa jadi enggak pakai celana dalam, ya enggak pakai lah, Pak. Dibuka supaya seger kan, dingin. Ya. Nah, jadi duahla itulah yang dipakai. Makanya harus hati-hati. Ini banyak kisah-kisah, ya, apalagi kalau yang umur haji itu orang-orang tua, Pak. Dan memang di Indonesia ini yang haji itu banyak orang-orang tua. Kenapa? Karena mereka daftar haji umur 50, ya, ngantrinya 15 tahun, ya kan? Jadinya sudah tua baru mereka haji. Makanya kalau bisa daftarlah ketika antum sudah punya duit sekarang. Ustaz, ana ada tabungan, ana belum nikah, Ustaz, ya. Ada duit, Ustaz, gimana? Daftar haji sekarang. Ya, nanti kumpul lagi duit untuk nikah, insyaallah baru nikah sambil nunggu untuk berangkat haji, ya. Nah, antum yang punya banyak duit, antum punya anak, mau kasih hadiah anak antum, saat anak-anak 4, saat anak punya duit 100 juta, daftarin haji dari sekarang, ya. Biasanya minimal 12 tahun, ya, baru bisa daftar haji, ya. 14 berapa? 15, ya. Hah? 12 kan? 15 atau 15 sekarang? Oh, berarti mundur lagi, ya. Kalau dulu 12 katanya, ya. Masya Allah, ya, luar biasa ini. Saking banyak yang ngantri, ya. Ditambah antrian corona, tambah ngantri lagi. Nah, jadi daftarkan, nggak masalah, dihadiahkan. Cuma kalau mau ngasih hadiah ke satu orang anak, kasih seluruhnya, nggak boleh kasih satu yang lain nggak dikasih, ya. Kalau belum bisa ngasih hadiah umroh atau haji, nanti dulu kumpulkan dulu. Karena anak-anak itu kalau mau ngasih hadiah harus adil, Pak. Ya, dan ini banyak orang tua yang kadang-kadang belum bisa adil, ya. Ini mohon untuk adil. Kalau belum bisa ngasih hadiah, enggak usah dikasih dulu kalau belum bisa adil, ya. Beda sama nafkah. Kalau nafkah enggak masalah, beda-beda, ya. Ustaz, anak saya sudah kuliah, anak kasih dia makan nasi, Ustaz, sama lauk ayam, ya. Ini saya punya bayi, Ustaz, cuma dikasih bubur, ya wajar, Pak. Masa anak bayi mau dikasih ayam, matilah dia, tersedat, ya. Jadi enggak masalah, beda-beda kalau nafkah yang wajib. Tapi kalau hadiah yang sifatnya sunnah, itu harus adil. Ya, anak pertama dikasih tanah, anak yang kecil juga dikasih tanah. Ya, anak pertama dikasih motor, yang kecil juga dikasih motor. Cuma bukan sekarang. Tetap nanti dikasih motor, tapi harus adil, mau ngasih hadiah sekali lagi. Ya, kalau nafkah kebutuhan itu jelas beda-beda, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi terkadang banyak orang-orang sudah tua di Indonesia ini baru berangkat haji, akhirnya sudah dia jalan aja susah, Pak. Gimana menjaga aurat? Ya, maka kadang-kadang dia lupa mungkin, ya, pakai kain itu, ya, duduknya gini, ya. Sudahlah kemana-mana tuh, ya, barangnya, ya. Nah, itu mohon diperhatikan, ya, karena 2 hari bukan sebentar. Apalagi antum mabit di Mina, nanti bermalam di Mina, nanti bermalam lagi di mana? Di Musdalifah. Ya, bermalam di Musdalifah itu, ya, gimana aja, pokoknya dijaga auratnya jangan sampai terbuka. Ini banyak orang kadang-kadang enggak menjaga aurat dia. Yang umroh saja kadang-kadang waktu cuma singkat, ada juga orang-orang yang nampak muka meskipun tidak, mohon maaf, ya, kemaluan, tapi kadang-kadang pahanya jangan, itu aurat, ya, Pak, ya. Begitu juga sampai pusar itu ditutup, ya. Makanya dinaikkan sedikit kalau antum, jangan sampai turun seperti itu, ya. Allahu a'lam.
Jadi dua kain itu yang dipakai, nggak boleh memakai pakaian yang berbentuk tubuh seperti ini, nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tapi bukan maknanya pakaian berjahit yang salah dipahami, sekadar ada jahitannya saja, nggak boleh, nggak seperti itu, ya. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wala thawba massahu waras wala za'faran, dan nggak boleh juga memakai pakaian yang ada wangi-wangiannya. Nah, jadi nggak boleh pakai parfum, Pak, selama ihram. Ya, selama ihram nggak boleh pakai parfum di pakaian, ya. Adapun memakai parfum di badan itu bolehnya cuma ketika kita niat. Sebelum niat, ya, bukan ketika, sebelum niat ihram. Kita kan sebelum ihram itu disunahkan mandi, ya kan? Nah, setelah mandi pakailah wangi-wangian di badan, jangan di pakaian. Di badan, Pak, ya. Selesai mandi untuk niat ihram, ya, bersih-bersih, pakai wangi-wangian, nggak masalah. Nah, setelah itu, setelah pakai wangi-wangian baru pakai baju ihram. Setelah pakai baju ihram datang ke mikot baru niat. Nah, saat ada sisa-sisanya di badan nggak masalah. Tapi setelah niat, ya, nggak boleh lagi pakai wangi-wangian di pakaian ataupun di baju kita. Jadi nggak boleh pakai parfum, ya, wangi-wangian, Pak, ya, bukan hanya minyak wangi, ya, pokoknya sesuatu yang ada wangi-wanginya lah, ya. Nah, makanya sabun kalau ada wangi-wanginya lebih baik dihindari. Karena ada kan sabun yang enggak pakai parfum, ya kan? Nah, carilah sabun-sabun biasa, ya. Sabun-sabun biasa yang penting enggak berbusa, kalau mau mandi panas, yang penting enggak ada wanginya. Ya. Nah, kalau ada wangi-wanginya berbahaya. Wallahu a'lam. Meskipun sebagian ulama mengatakan sabun itu bukan wangi-wangian. Ada sebagian bolehkan, tapi lebih baik jangan, ya. Karena campurannya kan itu wangi. Nah, intinya hindari. Begitu juga termasuk, Pak, tisu basah itu kan kadang-kadang dia pakai parfum, ya. Nah, itu juga jangan, ya, tisu basah dihindari. Intinya jangan pakai suatu wangi-wangian lah, tidak diperbolehkan, ya. Kalau sampai memakai itu nanti kena bayar fidyah, dia ada fidyahnya, ya. Nah, wallahu alam. Kemudian kata beliau walal khuffain. Nah, jangan pula memakai khuf. Apa khuf? Sepatu. Kenapa? Karena membentuk kaki. Jadi ketika ihram itu pakai sendal, ya. Illa an la yajidana lain, kecuali antum enggak punya duit untuk beli sendal, ya, mampunya beli sepatu, luar biasa, ya. Sendal enggak punya duit, beli sepatu punya duit. Nah, ya kan? Nah, nantinya antum enggak punya sendal, maka boleh pakai sepatu, kata beliau. Falyaqtahuma, tapi sepatunya kalau tinggi dipotong. Ya, dipotong di bawah kedua mata kaki. Jangan sampai nutupi mata kaki. Seperti itu, ya. Allahu a'lam. Intinya pakai sendal aja, Pak, ya, jangan pakai sepatu, ya. Wala tantaqib al-mar'ana. Ini untuk umum, ya, untuk laki-laki dan untuk laki-laki itu, ya. Kemudian untuk perempuan kata beliau, wala tanqibil mar'at tantaqibil mar'ana. Untuk perempuan kata beliau ada larangannya juga. Apa? Yaitu enggak boleh pakai cadar. Ya, perempuan tidak boleh pakai cadar. Maksud cadar di sini adalah niqab, Pak. Niqab itu adalah penutup wajah yang dia memang khusus untuk wajah, nempel untuk wajah, nutup, niqab, ya. Adapun khimar, apa khimar? Pakai kha bukan ha, khimar, ya. Itu adalah yang biasanya pakaian wanita, Pak, ya. Ada yang untuk kepalanya itu, ya. Nah, itu bisa diturunkan sampai menutup wajah, kan? Itu namanya khimar. Kain tipisnya itu, ya. Nah, itu boleh, enggak masalah. Yang enggak boleh itu cadar yang nutup ini. Kalau dari atas diturunkan ke bawah boleh. Tapi kalau dari bawah ke atas enggak boleh. Ya. Jadi enggak boleh pakai cadar, lepas cadar. Jadi gimana? Carilah pakaian suruh istri-istri antum itu yang dia ada khimarnya itu, kain tipisnya itu. Nanti tinggal diturunkan ke bawah. Nah, itu enggak masalah kalau seperti itu. Ya, yang enggak boleh itu adalah niqab, cadar itu. Enggak boleh pakai cadar ketika dia ihram. Ya. Naam. Wala talbas al-kuffazain, enggak boleh juga memakai sarung tangan. Ya, wanita enggak boleh pakai sarung tangan, lepas sarung tangannya. Ya. Meskipun antum berpendapat tangan wanita aurat, buka ketika ihram, buka, enggak boleh enggak buka karena Rasulullah yang memerintahkan.
Ditambah lagi kita berpendapat aurat telapak tangan bukan aurat, maka biarkan telapak tangannya terbuka ya. Jadi jangan soalim untuk para wanita, giliran di Saudi mau makin nutup tangan, nutup muka luar biasa rapatnya, giliran di Indonesia biasa-biasa saja. Ya terbalik, ini kadang-kadang orang ini kebalik ya. Padahal di sana lebih aman Pak dibandingkan di sini ya. Allahu a'lam. Nah, jadi ini dilarang oleh Rasulullah. Wa ma massahul waras wa za'faran, begitu juga tidak diperbolehkan ya bagi wanita itu memakai pakaian pakai wangi-wangian juga sama. Nah, ya wanita itu enggak ihram saja enggak boleh memakai wangi-wangian, apalagi ketika dia ihram, tidak diperbolehkan juga ya. Wala tutayyib ibtidaan, jangan dia memakai wangi-wangian. Tadi sudah dijelaskan kuatkan lagi oleh beliau, maksudnya di sini mungkin di badan ya. Ketika ihram, kalau sebelum ihram boleh, sisanya biarkan. Tapi setelah ihram, setelah niat enggak boleh lagi Pak ya. Enggak boleh lagi kita memakai wangi-wangian tersebut. Wallahu a'lam. Nah, adapun pakaian wanita gimana? Pakaian wanita sama dia. Yang penting dia menutup aurat, sama seperti dia enggak ihram pakaiannya, ya. Jadi boleh wanita itu memang pakai gamis dia agar tertutup seluruh aurat dia, ya. Kemudian pakai jilbab, yang enggak boleh itu tadi niqab sama sarung tangan, ya. Kemudian pakai pakaian yang ada wangi-wangiannya itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, apa dalilnya Pak larangan ini ya? Dalil larangan tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah pernah ditanya tentang apa pakaian yang hendaknya dipakai oleh orang yang ihram. Maka Rasulullah menjawab, la yalbasul muhrimul qamis walal imama walal burnus walal sarawil walal thawban massahu waras walal za'faran walal khufain illa an la yajida na'lain falyaqta'huma hatta yakuna asfal minal ka'bain. Ini hadisnya, inti dari hadis ini sama seperti yang dijelaskan tadi. Inti jangan pakai pakaian yang sudah kita jelaskan tadi. Dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim, kemudian juga ijma' para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna ma dzukira fi hadzal hadits la yalbasuhul muhrim. Ulama atau kaum muslimin sepakat ya tentang apa-apa yang disebutkan dalam hadis ini, itu pakaian yang yang sudah kita sebutkan tadi, itu enggak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Sepakat, tidak ada khilaf di antara para ulama ya. Jadi diingat-ingat Pak ya, apa saja yang tidak boleh dipakai ketika ihram. Allahu a'lam. Nah, kemudian larangan juga di antara larangan ihram berikutnya kata beliau, wala ya'khudh min sya'rihi aw basharihi illa li'udhrin, yaitu janganlah dia memotong rambutnya ya, atau kukunya, atau ada juga kulit-kulit di badan antum jangan dikelupas-kelupasin, jangan ya. Rambut enggak boleh dipotong, kuku enggak boleh dipotong, ada kulit-kulit yang mengelupas jangan dikelupaskan kecuali mengganggu ya. Tapi kalau enggak biarkan saja, jangan dipotong-potong ya, jangan dicabut-cabutin ya. Seluruh rambut, bukan hanya rambut di kepala, rambut di ketiak ya, kemaluan ya Pak ya, jangan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 196. Nanti buka surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian, memotong ya, ataupun dicabut ya. Maksud dari mencukur sini juga masuk badannya mencabut atau memotong, memendekkan. Enggak boleh rambut kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Rambut kepala memang di ayat ini disebutkan rambut kepala, tapi ulama mengatakan dikiaskan ke rambut-rambut yang lain juga termasuk ya. Sampai kapan? Ya sampai tahallul nanti di harinya. Sudah masuk hari ke-10, sudah selesai lempar jumrah ya. Di tanggal 10 itu baru diperbolehkan untuk cukur rambut ya. Nah, wallahu alam. Kemudian di antara larangannya juga, atau sebelumnya kita boleh katakan illa li uzrin, kecuali ada uzur ya.
Ada uzur tadi misalnya mengganggu Pak ya. Ya, atau misalnya seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi Pak. Itu seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Apa? Terkena kutu. Rambutnya itu kutuan lah, luar biasa banyak sekali kutunya ya. Dijelaskan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan kana bi adzan min ra'si. Fahamaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanathar ala wajhi. Dahulu ketika aku sedang haji, sedang umrah, sedang ihram, ya, kepalaku ini ada kutunya dan aku merasa terganggu sekali. Maka aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kutuku itu apa? Sampai ke muka-muka, Pak. Masya Allah, saking banyaknya kutunya ya. Nah, mungkin ada ya seperti itu. Allahu a'lam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kuntu ara annal juhda qad balagha minka ma ara atajidu syat. Kata Rasulullah SAW, aku lihat engkau ini kayaknya sangat berat sekali ini ya, gangguannya ini ya. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau punya kambing untuk disembelih? Maka Ka'ab mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah, enggak ada. Fanazalatil ayah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dalam Al-Baqarah tadi 196 tadi dijelaskan tentang fidyahnya, kafarah yang harus dibayar ya. Yaitu boleh milih antara apa? Kalau sanggup maka fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ya, terserah mau pilih yang mana, yang enggak harus berurutan ya Pak ya. Itu ada 3 pilihan, boleh puasa ya, boleh memberikan makan kepada fakir miskin, atau boleh menyembelih kambing. Boleh milih ya, enggak harus berurutan. Misalnya nyembelih dulu, kalau enggak mampu baru puasa, enggak. Boleh milih Pak, silakan dipilih. Jadi kalau kita memang enggak tahan karena ada gangguan di kepala kita, sudah potong rambut kita ya, tapi bayar apa? Fidyah. Bayar fidyah. Apa fidyahnya? Tadi sudah disebutkan 3 pilihan. Boleh berpuasa, berapa hari puasanya? 6 hari. Ya, 6 hari. Kapan puasanya? Terserah, tidak dijelaskan ya, terserah. Baik ketika di sana ataupun sudah pulang, tidak masalah karena tidak dijelaskan di dalam ayat ya, Allahu a'lam. Atau memberikan fakir miskin makan, memberikan makan kepada fakir miskin. Takarannya gimana? Berapa orang? Kepada 6 orang. Ya, kepada 6 orang. Nah, afwan, puasa tadi bukan 6 hari, 3 hari. Ya. Afwan Pak ya, puasa tadi 3 hari. Yang 6 itu adalah memberi makan fakir miskin 6 orang. Afwan. Ya. Puasa tadi 3 hari, ya. Adapun memberi makan, nah itu baru 6 orang fakir miskin. Ya, diralat tadi kalau puasa itu 3 hari. Ya, kalau memberi makan fakir miskin baru kepada 6 orang fakir miskin. 1 orang fakir miskin dikasih setengah sok. Setengah sok itu adalah setengah zakat fitri. Ya, kalau zakat fitri 3 kilo berarti 1,5 kilo diberikan kepada 6 orang fakir miskin. Jadi cuma 3 kilo Pak, beli beras 3 kilo ya, dikasih kepada 6 orang fakir miskin, dibagi. Bukan 3 kilo ya, 3 kali 3 9 ya. Nah, dibagi 3 nanti. Nah, Allahu a'lam, dibagi menjadi 6, dibagi menjadi 6. Jadi 1,5. 1 orang mendapatkan 1,5 kilo. Ya. Nah, nah ini kalau dia mau pilih yang ketiga enggak masalah juga. Nyembelih kambing, ya mungkin ini agak mahal ya. Ini agak mahal tapi lebih afdal tentunya. Tapi kalau mau puasa silakan puasa 3 hari. Ya. Kalau mau sedekah silakan sedekah kepada 6 orang fakir miskin. 1 orang kita kasih 1,5 kilogram ya. Kalau mau pilih untuk nyembelih juga tidak mengapa, nyembelih kambing nanti di sana. Allahu a'lam bissawab. Baik. Nah, jadi kalau ada uzur enggak masalah, tapi dia membayar fidyah yang sudah kita sebutkan tadi. Allahu a'lam. Kemudian di antara larangan ihram berikutnya kata beliau, wala yarfuth wala yafsuq wala yujadil. Di antara larangan ihram adalah jangan dia berbuat rafas. Rafas itu adalah apa? Kata-kata kotor. Ya, termasuk kata-kata apa? Rayuan-rayuan suami kepada istrinya.
Ya, omongan orang-orang dewasa itu tidak diperbolehkan ketika sedang ihram. Ustaz, kan kita kan suami istri. Betul. Kalau enggak ihram silakan mau ngomong apa saja sama istri antum, ya. Tapi kalau dalam keadaan ihram enggak boleh. Ya, apalagi sampai omongan yang menjurus kepada hubungan suami istri. Enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, dan apalagi sampai berhubungan, ya, itu bisa batal haji antum, ya. Satu-satunya larangan ihram yang bisa membatalkan haji adalah jima'. Hati-hati, itu bisa batal haji, ya. Cuma beberapa hari tahan saja, Pak, ya. Jangan sampai terjadi. Nah, dan kalau lihat keadaan di sana juga sulit juga sebenarnya, ya. Nah, jadi jangan mengeluarkan kata-kata kotor, ya, termasuk obrolan-obrolan orang dewasa antara suami istri tidak diperbolehkan. Wala yafsuku, dan jangan berbuat kefasikan. Dosa-dosa besar. Dosa besar ini ketika sedang tidak ihram saja enggak boleh, apalagi ketika ihram maka tambah besar dosanya. Wala yujadil, dan jangan berdebat. Jangan debat, ya. Ketika antum ngobrol sama orang jangan debat, jangan ngangkat suara. Ya, apalagi sampai berkelahi, enggak boleh. Ini dilarang, Pak, ketika kita ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah juga, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang sudah berniat haji pada bulan-bulan haji, maka janganlah dia berkata-kata rafath tadi, kata-kata kotor tadi, jangan pula berbuat kefasikan, dan jangan juga berjidal, berdebat, ya, debat kusir, ngomong sampai angkat suara, itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai berkelahi ketika haji, ya. Nah, itu dalam Al-Baqarah ayat 197 atau 198, lupa. Intinya dari 196, Pak, ya, sampai ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan tentang haji, Pak. Nanti buka surat Al-Baqarah dari 196 sampai 200-an berapa, itu menjelaskan tentang haji. Nanti dibaca itu ayat-ayatnya beserta tafsirnya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara larangan ihram juga kata beliau, wala yankih wala yakhtub, yaitu tidak diperbolehkan orang melakukan akad nikah. Ya, ketika kita berihram itu tidak diperbolehkan kita melakukan akad nikah. Nah, tidak juga boleh khitbah. Khitbah itu muqaddimahnya, Pak, ya, pembukaan sebelum nikah, itu ada namanya khitbah, lamaran, enggak boleh ketika ihram, ya. Dilarang, ya. Disuruh cari kerjaan lain, ya, jangan nikah di pada waktu ihram. Nah, banyak ibadah yang harus kita lakukan. Kenapa kau akan nikah ketika ihram? Enggak boleh. Nah, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah pernah bersabda, la yankihu wa la yunkihu wa la yakhtubu. Janganlah seorang yaitu melakukan akad nikah, ya, atau menikahkan, enggak boleh, ya, atau dia khitbah, melakukan lamaran, itu tidak diperbolehkan ketika dia dalam keadaan ihram, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lainnya dari riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang melakukan akad nikah atau melamar ketika dia sedang ihram. Berikutnya kata beliau, wala yaqtulu saydan, dan janganlah dia membunuh hewan buruan. Nah, jangan membunuh hewan buruan. Dalilnya dalam surat Al-Maidah. Lupa ayatnya berapa, ya. Ya, surat Al-Maidah, coba nanti dibuka. Larangan tentang apa? Kita berburu ketika ihram, tidak diperbolehkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian sedang berihram. Yang namanya hewan buruan adalah hewan liar yang kita buru, ya. Adapun hewan peliharaan, ayam kita, ya, kambing kita mau kita sembelih, enggak masalah, Pak. Yang enggak boleh itu hewan buruan. Hewan yang diburu itu tidak boleh diambil, disembelih, dibunuh, enggak boleh, ya. Seperti burung misalnya, burung buruan, ya, atau rusa misalnya. Intinya hewan-hewan buruan, hewan liar yang aslinya itu liar, ya. Kalau hewan peliharaan maka enggak masalah disembelih. Nah, ini kata Allah, la taqtulus sayda wa antum hurum, jangan membunuh hewan buruan ketika kalian dalam keadaan ihram. Ya, baik dengan kita berburu langsung atau kita ambil dulu baru kita sembelih, intinya tidak diperbolehkan, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah itu tentang kafarahnya. Orang-orang yang membunuh hewan buruan itu harus bayar kafarah dia, ya. Makanya beliau katakan di sini, "Wa man qatala fa alaihi jazaa mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin." Naam, dzawa adlin. Barang siapa yang membunuh hewan buruan, maka dia harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Yaitu dia menyembelih hewan kurban, ya. Ya, hewan yang boleh dijadikan kurban seperti itu, yang dia kira-kira mirip dengan hewan buruan yang dia bunuh. Ya. Jadi kalau dia bunuh rusa misalnya, itu berarti dia mirip dengan apa? Kambing, seperti itu ya kan? Jadi dia harus beli kambing, dia sembelih, itu kafarahnya. Ya. Nah, kalau dia membunuh misalnya apa? Dia memburu agak lebih besar dari itu apa misalnya? Zebra misalnya, zebra, ya kan? Nah, diukur zebra ini sama dengan apa? Sapi misalnya, maka dia harus sapi, ya. Tapi itu siapa yang mengkiaskannya? Itu para ulama yang paham tentang hukum itu, ya. Nah, kalau ada dalilnya dari sahabat langsung kita ikuti, Pak. Ya, ada beberapa asar dari sahabat yang mereka sudah menentukan kalau hewan yang dibunuh ini maka kafarahnya hewan ini. Seperti ada dalil kalau dia membunuh burung onta. Tahu burung onta? Halal enggak itu, Pak? Halal kalau diburu, ya buruan. Nah, sebagian sahabat ada yang mengatakan kalau yang diburu adalah burung onta maka dia harus onta. Ya, yang dibayar adalah onta. Ya, ada lagi apa? Kelinci kalau nggak salah, kelinci atau hewan-hewan kecil lah, itu apa? Kambing. Nah, sampai kambing ya, karena nggak ada yang lebih kecil hewan korban ya kecuali kambing kan. Nah, maka itu jadi yang dihukumi tanya pada ulama yang mereka bisa menghukumi. Tapi kalau ada asar dari sahabat itu yang kita amalkan dulu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi itu kafarahnya. Kalau nggak bisa maka ada kafarah yang lainnya, ya, baik dengan bersedekah atau dengan puasa. Itu bisa dibaca di dalam surat Al-Maidah. Wallahu a'lam. Ana lupain, coba nanti kita cari ayatnya ya. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini wala ya'kul ma sada ghairuhu, dan tidak boleh juga seorang yang ihram itu dia memakan hewan buruan meskipun yang memburunya bukan dia. Kalau tadi dia yang membunuh enggak boleh. Ya. Nah, kalau sekarang gimana kalau ada orang lain berburu hewan buruan dan dia tidak sedang ihram. Dia tidak sedang ihram, dia memburu, ya kan? Dia sembelih, dikasihkan ke kita. Boleh enggak kita makan? Kita tanya dulu, ya. Antum ini berburu itu untuk siapa? Oh, saya berburu memang untuk saya hadiahkan kepada kamu. Maka enggak boleh kita makan. Ya. Tapi kalau dia katakan, oh saya ini memburu untuk saya makan, tapi ada sisa dikit saya kasih ente, gimana? Boleh, nggak masalah. Ya, jadi tanya dulu, dia berburu itu untuk siapa? Ya, makanya dikatakan di sini kan, idza kana sa'id halalan wa lam yasid li ajlihi. Ya, jadi tidak boleh dia memakan hewan buruan yang diburu oleh orang lain kecuali yang berburu tersebut dia tidak sedang ihram dan dia berburu bukan untuk kita yang sedang ihram. Ya, boleh. Tapi kalau dia berburunya memang untuk kita, sengaja dia berburu untuk dihadiahkan ke kita, maka tidak diperbolehkan. Ya, dalilnya bahwasanya boleh kalau dia berburunya bukan untuk kita boleh. Itu dalilnya adalah hadis Abu Qatadah. Ya, hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala min saydihi alladhi sadahu wa huwa halal. Rasulullah pernah makan hewan buruan yang diburu oleh Abu Qatadah, yang mana pada waktu itu Abu Qatadah dalam keadaan sedang halal, tidak ihram. Dia berburu, tapi dia buru untuk diri dia, bukan untuk Rasulullah. Dikasihkan kepada Rasulullah, Rasulullah makan. Ya. Nah, adapun kalau berburu untuk yang ihram maka enggak boleh. Dalilnya ada dalil lain, yaitu hadis Sa'ab bin Juthamah, seorang sahabat yang bernama Sa'ab bin Juthamah. Dalam hadis Bukhari Muslim juga beliau mengatakan annahu ahda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan. Bahwasanya beliau sahabat yang mulia ini pernah menghadiahkan kepada Rasulullah daging zebra. Pernah makan zebra, Pak?
Belum, ya. Zebra halal nggak? Halal, boleh. Yang haram tuh zebra cross, ya. Kalau zebra maka boleh. Silakan diburu zebra, ya. Nah, itu bahasa Arabnya himar wahshi, itu keledai liar, ya. Antum perhatikan coba, dia mirip keledai, cuma dia liar kan, zebra itu. Maka halal, ya. Yang nggak boleh, yang haram itu keledai jinak, ya, peliharaan itu yang haram. Nah, jadi dia kasih hadiah nih zebra kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Faraddahu alaihi, maka Rasulullah nolak. Enggak mau Rasulullah nerima. Ya, tatkala Rasulullah lihat orang ini ketika ditolak dia mukanya agak sedikit cemberut. Kenapa enggak senang, dia sudah ngasih baik-baik, Rasulullah kok enggak nerima? Kecewa dia, kecewa. Ketika Rasulullah lihat orang ini kecewa, maka Rasulullah jelaskan kenapa Rasulullah enggak mau nerima. Rasulullah katakan, "Inna lam narudda 'alaika illa anna hurumun." Ya, kami enggak mau nerima ini bukan karena apa-apa, cuma karena kami dalam keadaan sedang ihram. Dan engkau berburu tadi kan sengaja untuk dikasihkan kepada kami, enggak mau diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi enggak boleh, Pak, ya. Nah, Allahu alam. Kemudian kata beliau, di antara larangan-larangan juga adalah wala ya'duda min syajaril harami illa al-idkhir. Dan tidak diperbolehkan juga memotong atau mencabut pepohonan yang ada di tanah haram. Ya, enggak boleh. Dan ini sebenarnya tidak terkhusus bagi orang yang sedang ihram. Larangan memotong pepohonan, mencabut pohon-pohon, tanaman di tanah haram itu sebenarnya tidak hanya bagi orang yang sedang ihram. Ya, bagi orang yang tak ihram pun enggak boleh. Jadi jangan sampai antum melihat tanaman di Mekah cabutin, enggak boleh. Dilarang, Pak, ya. Harus tobat, dilarang, ya. Tanaman haram biarkan saja. Ya, kecuali kata beliau tanaman yang bernama idkhir. Idkhir itu salah satu tanaman, Anda juga sampai sekarang belum pernah melihatnya, Pak, ya. Itu biasanya oleh orang Arab dipakai untuk pakai bahan bakar atau juga dipakai untuk atap, Pak. Pakai atap biasanya. Ya, kalau kita apa? Kalau pakai atap itu, ya, daun-daunan itu, Pak, ya, dipakai untuk atap rumah atau yang itu. Di zaman dulu pakai daun ini, idkhir namanya. Ya, atau juga bisa jadi untuk bahan bakar juga. Nah, ini diperbolehkan karena ada hajat. Ya, ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis beliau mengatakan wala yukhtala khala, kata beliau, wala yu'dad syajaruhu wala yukhtala khalahu. Sungguhnya negeri haram ini enggak boleh tanaman-tanamannya dicabut, ya. Enggak boleh pohon-pohonnya dipotong, ditebang, enggak boleh. Ya, maka paman beliau Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau idkhir? Karena kami membutuhkan pohon ini, ya Rasulullah, tanaman ini untuk dipakai apa? Digunakan untuk bahan bakar atau misalnya untuk rumah atau untuk juga kata beliau dijelaskan mengubur, nggak tahu maksudnya untuk apa, dipakai di kuburan seperti itu, ya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya boleh, idkhir itu boleh karena memang dibutuhkan sekali bagi mereka pada waktu itu, ya. Selebihnya nggak boleh, jangan dipotong, jangan ditebang, jangan dicabut, ya, Pak, ya. Nah, begitu pula tidak diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang ada di tanah haram, ya kan. Nanti di tanah haram antum ada banyak, Pak, burung, ya kan, itu nggak boleh diganggu. Jangankan dibunuh, diganggu aja nggak boleh. Makanya burung-burung di Mekah itu, ya Allah, ya, aman mereka. Di Madinah, ya, aman, ya. Di sana itu banyak orang jualan makanan burung, ya, biji-bijian itu dijual di sana oleh mereka yang nyari duit, ya. Biasanya orang Indonesia itu hobi beli-beli seperti itu, ya, dibeli nanti dikasih burung makan, banyak burung-burung sana, aman karena memang nggak boleh diganggu. Jangan antum lempar pakai batu, nggak boleh, dilarang. Yaitu negeri haram itu negeri aman, jangan mengganggu hewan-hewannya. Allahu a'lam. Nanti kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, Pak, ya. Nah, tadi tentang kafarah bagi orang yang membunuh hewan buruan di tanah haram itu Al-Maidah ayat 95, ya. Al-Maidah ayat 95, ya. Jadi bayarannya sudah kita jelaskan tadi sesuai dengan hewan yang dia buru tadi, yang dinilai oleh orang yang ulama yang paham, Pak, ya. Kata Allah itu dua orang yang adil, ya, tentunya paham tentang hukum itu, ya.
Nah, dan boleh juga diganti dengan sedekah, memberi makan orang miskin atau dengan puasa. Nanti bisa dibaca di Al-Maidah ayat ke-95. Nah, kita lanjut. Kemudian beliau mengatakan, tadi sudah dijelaskan tidak boleh memotong, mencabut, menebang pepohonan tanah haram. Ini baik ketika sedang ihram ataupun enggak ihram, enggak boleh sebenarnya ya. Nah, begitu juga tidak boleh membunuh hewan-hewan yang ada di tanah haram. Ya, mengganggunya, apalagi sampai membunuh tidak diperbolehkan. Rasulullah mengatakan wala yunaffar sayduhu, enggak boleh mengganggu hewan-hewan buruan di tanah haram. Ya, burung-burung dibiarkan saja, tidak boleh dibunuh hewan-hewannya. Nah, kecuali hewan yang ganggu, Pak ya. Kalau dia mengganggu enggak masalah. Ya, makanya di sini beliau jelaskan wa yajuzu lahu qatlul fawasik al-khams, dan diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang sifatnya mengganggu. Ya, nah di sini beliau jelaskan yang ada dalam hadis itu 5, Pak. 5 hewan yang dikatakan oleh Rasulullah fasiqoh, hewan-hewan fasik. Ya, maksudnya dia ini mengganggu, sifat aslinya buruk hewan-hewan ini, mengganggu. Ya, ada 5 hewan. Boleh dibunuh baik ketika dalam keadaan ihram ataupun tidak, di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Boleh dibunuh kelima hewan ini. Yang pertama al-ghurab. Ghurab itu burung ya, burung gagak. Itu boleh dibunuh ya, mengganggu. Kalau dia mengganggu, apalagi mengganggu sawah kita dan seterusnya, itu boleh dibunuh ya. Terus di tanah haram pun boleh, enggak masalah. Wal hadaah. Hadaah itu juga jenis burung, Pak ya. Ya, Anda juga belum pernah lihat jenis burungnya ya, tapi ulama mengatakan hadaah ini ya dia hewan yang sifatnya juga mengganggu. Burung juga, sejenis burung yang dia mengganggu. Ya, nanti coba antum cari sendiri, Anda belum sempat nyari hadaah itu gimana ya. Yang jelas dia salah satu jenis burung yang juga mengganggu, mungkin mengganggu persawahan atau mengganggu yang lainnya ya, mengganggu intinya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah wal aqrab. Aqrab itu kalajengking. Ya, kalajengking itu juga boleh untuk dibunuh karena dia menyengat ya. Nah, kemudian yang keempat wal fa'rah, tikus. Ya, tikus itu juga boleh dibunuh. Kalau nemu antum tikus di tanah haram, bunuh saja. Tapi kayaknya enggak nemu, Pak. Ya. Enggak nemu kayaknya di Mekah sana tikus ya. Nah, wal kalbul akur, dan hewan-hewan buas. Ya. Hewan-hewan buas yang mengganggu itu boleh dibunuh. Anjing yang buas mengganggu ya. Kemudian serigala atau yang lainnya boleh dibunuh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kata para ulama, apakah khusus 5 ini saja? Enggak. Ya, dikiaskan kepadanya hewan-hewan lainnya yang mengganggu, maka boleh dibunuh. Contohnya apa, Pak? Nyamuk misalnya kalau ada. Ya, Ustaz, gimana Ustaz? Ada nyamuk saat ini sedang ihram ini, Ustaz. Apa biarkan saja, Ustaz? Jangan, tepak, Pak. Ya, mengganggu ya, enggak masalah insyaallah. Nah, atau yang serangga-serangga lainnya yang nyengat, ya kan, kalajengking tadi kan itu nyengat, dia boleh dibunuh, hewan-hewan yang sifatnya mengganggu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Tayyib, beliau katakan sini wasaidu haramil Madinah wasyajaruhu ka harami Makkah. Nah, dan beliau menjelaskan sedikit tambahan, kata beliau, dan tanah haram di Madinah itu hukumnya sama dengan tanah haram di Makkah. Ya, jadi di Mekah itu ada batasan tanah haramnya, Pak ya. Itu ada batasan-batasannya. Anda belum pernah mengelilingi batasan itu ya. Kalau antum mau silakan coba tanya ke petugas sana, mana batasan tanah haram Mekah nih. Ya, enggak masalah kalau mau meneliti ya, tapi kalau Anda belum sempat, Pak ya, sibuk ngurus jemaah saja selama ini. Nah, ada batasannya. Begitu juga Madinah. Kota Madinah haram. Madinah itu juga ada batasannya. Nah, haramul Madinah itu kata beliau kehormatannya, kemuliaannya sama seperti tanah haram di Mekah. Artinya apa? Tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya. Ya, tidak boleh dibunuh hewan buruannya, enggak boleh. Ya. Jadi disamakan hukumnya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha." Sungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan tanah Makkah ini tanah yang haram, dan sudah didoakan oleh
beliau Nabi Ibrahim berdoa dan dikabulkan oleh Allah, ya kan? Wa inni haramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah. Dan sungguhnya aku menjadikan tanah Madinah ini tanah yang haram juga. Dan batasannya itu ma'ruf, ada batasannya, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan Makkah itu tanah yang haram. Ya, tanah yang memiliki kemuliaan yang tidak bisa sembarangan kita di sana. Artinya tadi di antara hukum-hukumnya enggak boleh kita cabut tanam-tanamannya, dipotong, ditebang, tidak boleh juga kita memburu hewan-hewan buruan yang ada di sana, membunuh hewan-hewan kecuali yang mengganggu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hukumnya sama. Ketika antum di Madinah atau di Mekah, di tanah haram, ya perlu diperhatikan adab-adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang insyaallah bisa kita sampaikan pada pertemuan kali tentang hal-hal yang haram yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Jadi diingat-ingat Pak ya, apa saja yang enggak boleh kita lakukan ketika kita sedang ihram. Jangan dilakukan ya. Kalau dilakukan nanti khawatirnya akan membayar fidyah yang tadi sudah kita jelaskan, ada beberapa fidyahnya. Kalau dia cukur rambut, potong kuku ya, itu fidyahnya tadi sudah dijelaskan. Apa tadi fidyahnya? Puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang fakir miskin, 1 orang dikasih 1,5 kilo, atau nyembelih kambing, ya pilih yang mana saja ya. Itu kalau potong rambut atau potong kuku, ya. Nah kalau dia membunuh hewan buruan tadi, nah tadi ya kafarah atau fidyahnya dia tanya kepada 2 orang ulama yang adil. Nah ini saya membunuh burung, ini tebusannya apa? Oh kata dia kambing, sudah kambing berarti. Ya, saya bunuh burung onta apa? Hati-hati Pak, onta mahal Pak. Ya, puluhan juta onta. Sapi saja sudah 25 juta, apalagi onta. Ya, anak onta, anak pernah tanya, ya itu baru anaknya saja 5.000 real. 5.000 real, 1 real berapa? 4.000 kalau nggak salah. 4.000 kali 5.000 berapa? 20 juta baru anaknya, belum yang besarnya. Ya, nah tambah mahal ya. Minimal onta itu yang boleh jadi korban berapa tahun? Kalau onta yang jadi 5 tahun ya, 5 tahun kalau onta yang boleh menjadi korban. Sebelum itu belum boleh dijadikan hewan korban. Tapi kalau untuk yang ini ya nggak harus seperti itu. Tinggal ditanya 2 orang ulama yang adil yang paham, ini saya bayarnya apa ya? Atau bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin ya, dan juga atau puasa. Allahu a'lam bishawab. Untuk takarannya itu kalau antum nggak ada cari hewan yang serupa, misalnya antum membunuh burung ini, dicari-cari oh nggak ada yang sama, ya. Nah jadi kata para ulama itu dihargai dulu hewan itu berapa harganya, nanti seharga itulah yang disedekahkan kepada orang-orang miskin di sana, ya. Atau bisa diganti dengan puasa. Puasa itu tergantung dengan berapa mood dapatnya. Nah ini, jadi banyak Pak ya. Kalau diganti dengan mood itu seperti ini. Ya, contoh antum membunuh apalah rusa misalnya Pak ya. Dan tidak antum nggak mendapatkan hewan ternak misalnya. Ya, untuk yang seperti itu boleh diganti dengan sedekah, memberi makan fakir miskin, tapi dihargai dulu berapa harga hewan yang antum bunuh itu. Oh ini kalau dijual di pasaran hewan buruan ini misalnya harganya 1 juta ya. Nah dari 1 juta itu antum belikan makanan, beras dibagikan kepada fakir miskin. Dan di dalam ayat tidak dijelaskan berapa orang miskinnya, intinya dibagikan kepada fakir miskin ya, dibagi-bagi kepada orang-orang miskin di sana ya. Nah kalau tidak bisa maka boleh diganti puasa Pak. Maka boleh diganti dengan puasa. Ya dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang masalah puasa itu adalah dihitung dengan moodnya. 1 mood, 1 hari itu 1 mood. Ya jadi banyak sekali. 1 mood itu seperti ini. Jadi misalnya duit 1 juta tadi. Duit 1 juta itu kalau dijadikan beras berapa kilo? Ya, berapa mood? Ya, Ustaz jadi misalnya 200 mood. Jadi puasanya 200 hari seperti itu. Ya intinya puasa dengan puasa berat ya kan. Jadi makanya jangan macam-macam ya. Jangan membunuh hewan buruan yang ada di sana karena memang agak berat dia kafarahnya. Allahu a'lam bishawab. Nah.
Kita buka tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau sedang tawaf atau sa'i batal wudunya? Tergantung, ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Apakah ketika tawaf kita disyaratkan untuk berwudu atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah wudu merupakan syarat sah tawaf? Ya, seperti salat. Kalau salat kan syarat sahnya kita harus wudu. Sekarang tawaf, apakah disyaratkan kita wudu atau tidak, Pak? Khilaf di antara para ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan iya, wudu merupakan syarat sah tawaf. Kalau antum tawaf tidak pakai wudu maka tidak sah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, bukan syarat sah. Apa hukumnya? Cuma sunnah saja. Ya, jadi kalau ketika tawaf kita batal wudunya gimana? Lanjutkan menurut pendapat yang kedua ini. Allahu a'lam. Kalau ana ya pribadi sampai sekarang masih menguatkan pendapat bahasanya wudu itu sunnah untuk tawaf ya. Tapi memang jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i ya, beliau berpendapat bahwasanya wudu itu adalah syarat sah tawaf. Makanya kalau antum batal mau nggak mau wudu lagi. Ya. Jadi kalau batal sudah putaran ketiga batal, wudu dulu. Nanti lanjut langsung putaran keempat, nggak ngulang, enggak ya. Langsung keempat, kelima, keenam dan ketujuh, nggak ngulang lagi, Pak. Nah, karena uzur ya, jedahnya karena uzur untuk berwudu. Allahu a'lam bissawab. Kalau mau berpendapat seperti itu untuk lebih hati-hati ya nggak masalah. Ketika batal antum wudu lagi baru lanjutkan tawafnya ya. Nah, adapun sa'i maka tidak. Adapun sa'i maka tidak disyaratkan berwudu, nggak masalah. Sa'i tanpa wudu sah-sah saja ya. Seberapa tinggi batasan minimal sutroh ketika sholat? Itu 1 zira', kata Rasulullah. 1 zira', kata ulama ya. Kata Rasulullah itu seperti pelana hewan tunggangan. Itu kata ulama kurang lebih 1 zira'. 1 zira' seperti ini, Pak. Ini 1 zira'. Berapa senti kira-kira? 30 ke atas ya. Ini batasan minimalnya. Nah, jadi yang seperti itu dikasih ke depan. Kalau kurang ya ini misalnya, bisa enggak? Ya menurut ulama berarti enggak bisa. Ya meskipun masalah khilafiyah juga ya. Ada sebagian ulama yang bisa. Jangankan ini, garis aja boleh. Sebagian ulama mengatakan garis saja boleh. Dan itu pendapat Imam Ahmad. Ya, garis diperbolehkan. Ya, kasih garis. Berarti lebih rendah dari itu boleh. Itu masalah khilafiyah. Wallahu alam. Tapi amannya ya agak tinggi lah, Pak. Lebih aman. Kita cari yang agak tinggi. Itu lebih aman insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Al-Baqarah ayat 196 tadi, puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika kembali. Oh, ini kalau antum haji tamattu nggak bisa bayar dam. Ya, bukan kafarah nyukur rambut tadi. Itu ada ada beberapa kan ayatnya panjang, Pak ya. Ayat itu wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahilla. Ya, dan seterusnya panjang ayatnya 196. Di antaranya dijelaskan tentang fidyah atau kafarah ketika motong rambut kalau ada uzur tadi ya kan kita jelaskan. Nah, kemudian Allah lanjutkan ya faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang hajinya tamattu atau qiran, ya maka hendaklah dia membayar dam, menyembelih sembelihan minimal kambing. Ya, kalau mau lebih silakan, boleh sapi, boleh onta. Jadi sudah kita jelaskan ini dam untuk bentuk syukur. Ya, damu syukron bukan damul jubron kata para ulama. Ya, nah, kalau enggak mampu kata Allah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau kalian enggak mampu kata Allah untuk membeli hewan sembelihan tadi ya, dibayarkan di sana, disembelih di sana, maka hendaklah diganti dengan puasa. Gimana puasanya? 10 hari, Pak. 3 hari di musim haji ketika antum belum balik ke negeri antum di Indonesia, 7 harinya kita lakukan di Indonesia. 3 harinya di sana. Kapan saat kita puasanya? Di hari tasyrik. Puasanya di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Boleh khusus untuk orang yang membayar ini ya kafarah ini. Kalau kita kan nggak boleh ya, kita yang nggak haji nggak boleh puasa di hari tasyrik. Nah untuk mereka boleh kekhususan
diperbolehkan puasanya di hari tasyrik itu. Nah, nanti 7 harinya ketika sudah pulang ke Indonesia. Itu maksudnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Silakan Kak Dedi. Nah, kalau dijahit nggak boleh. Nah, kalau dijahit bentuk sarung nggak boleh, karena dia akan membentuk bulat dia, ya kan. Nah, itu nggak boleh kalau dijahit seperti sarung. Biarkan dia terbuka lebar. Tapi kalau dijahit seperti sarung nggak boleh, itu kata para ulama tidak diperbolehkan. Ya, sekarang nggak bentuk badan ya, tapi dia sudah bentuk lingkaran, itu tidak diperbolehkan. Ya, biarkan dia terbuka, nanti baru dipasang. Ya, ya dipakai ikat pinggangnya, tidak masalah. Kalau ikat pinggang boleh. Kalau ikat pinggang diperbolehkan kata para ulama, karena dia pertama tidak ada larangan dan memang dia bukan apa namanya, yang enggak berbentuk pakaian dan tidak lingkaran, karena bisa dilepas kan Kak. Sama kayak ikat ihram kan, dipakai dilepas. Itu juga tali pinggang, dipakai bisa dipanjangkan. Jadi enggak masalah kalau ikat pinggang. Ya, jam tangan juga enggak masalah kata para ulama. Jam tangan karena bukan pakaian ya, dan memang dia tidak ada larangan khususnya, maka boleh. Kacamata gimana Ustaz? Kan berbentuk mata. Ya, enggak masalah kata para ulama. Kacamata, jam, cincin enggak dilarang. Ya, dikiaskan dengan cincin, perhiasan. Rasulullah enggak melarang pakai cincin. Nah, berarti perhiasan lain seperti jam tangan, kacamata juga enggak masalah berarti. Ya, ikat pinggang juga enggak masalah, ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Ya, silakan. Alhamdulillah. Iya betul, masya Allah. Pertanyaan bagus. Kalau dia meninggal ketika ihram, maka dia harus diperlakukan seperti dia masih hidup. Artinya larangan-larangan ketika dia ihram ketika hidup itu juga nggak boleh kita lakukan. Apa Zat? Yang nggak boleh ditutup kepalanya. Dan dia dikuburkan dengan kain ihramnya. Jangan diganti kain kafan, dibungkus kayak permen itu jangan. Ya, jadi gimana? Biarkan saya dengan kain ihramnya. Kepalanya terbuka. Kepalanya terbuka, nggak boleh ditutup wajahnya ya. Dari sini sampai kaki nggak boleh ditutup, dan tidak boleh dipakaikan wangian. Kalau kita kan jenazah kita pakai wangi-wangian Pak ya. Kalau dia sedang ihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Jadi itu khusus untuk yang mati meninggal dalam keadaan ihram, langsung dikuburkan dengan kain ihramnya, tidak dipakaikan wangi-wangian ya. Tapi ya selebihnya dia dimandikan, tetap disolatkan dan dikuburkan. Allahu a'lam. Dan khususan orang yang mati dalam keadaan ihram itu akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau kita di padang mahsyar lihat ada orang bertalbiyah Pak, itu dia wafat dalam keadaan sedang ihram. Ya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.